malu besarnya rakyat Malaysia, ya, yang sekarang ini kita ni dijadi bahan ketawa oleh jiran kita, Indonesia yang dulu kita pandang remeh, kita pandang pembekal, buruh kasar, pembantu rumah, ya, masyarakat yang kurang maju, kitalah yang paling maju di kalangan rumpun Melayu dan sebagainya. Tetapi sekarang ini kita Saat ini, bahasa Indonesia menjadi sangat populer di Malaysia. Bahkan, konon katanya popularitas bahasa Indonesia telah mampu menggeser bahasa Melayu di Malaysia. Banyak orang tua yang khawatir karena anak-anak mereka lebih paham dan mau menggunakan bahasa Indonesia ketimbang menggunakan bahasa Melayu. Bahkan generasi muda Malaysia saat ini sangat menggandrungi bahasa Indonesia sebagai bahasa keseharian mereka. Banyak alasan kenapa fenomena ini bisa terjadi. Mulai dari gempuran-gempuran konten-konten yang menggunakan bahasa Indonesia yang membanjiri Malaysia seperti vlog, TikTok, tutorial, dua arts, berita dan kuliner. Banyaknya warga Malaysia yang gemar berbelanja dan berwisata ke Indonesia. Bahasa Indonesia pun lebih kaya dibanding bahasa Melayu. Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima berisi 127.000 lema. Kamus Dewan edisi keempat berisi 82.900 lema. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, kurangnya kata serapan. Bila diperhatikan perbedaan antara kosakata bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu, ada kata serapannya. Dengan menyerap kata dari bahasa asing sebagai sinonim dari kata yang sudah ada, kosakata akan bertambah. Bahasa Melayu dituturkan oleh lebih kurang 300 juta umat di Malaysia, di Indonesia, di Brunei Darussalam, di Singapura, di Thailand, di Filipina, di Kampuchia, di Laos, Vietnam, Myanmar, dan bahkan juga dalam konteks bangsa Melayu di luar wilayah alam Melayu seperti di Sri Lanka, di Suriname, di Madagaskar, di Cape Town, Afrika Selatan, dan di pelbagai tempat di Eropah. Saya mau beli ini dan ini. Oke, ya. Kamu bukan ambil dari sana ke? Nggak ada, aku cuma ambil di sini. Kamu jualan apa di sini? Jual makan. Makan. Baksonya ada bakso? Bakso? Nggak ada. Enggak ada. Habis itu kamu jual apa? Aku suka jual ini tuh. Oh. Sedap tak makanan kamu? Sedap? Ya. Satu berapa? 3 apa? 3 rupiah. Iya, murahnya. 1 juta. Dalam bahasa Melayu ada kata yang bisa diserap tapi sayangnya tidak diserap dan hanya menggunakan kosakata asli. Sebagai perbandingan, dalam bahasa Inggris ada istilah furniture dalam bahasa Melayu disebut dengan perabot atau perkakas rumah, sedangkan dalam bahasa Indonesia bisa disebut dengan perabot rumah tangga, mebel atau furniture. Lemahnya internalisasi bahasa Melayu di Indonesia yang di satu sisi bahasa Indonesia yang mengalami pertumbuhan pesat. Pertumbuhan pesat penggunaan bahasa Indonesia ini sudah terjadi sejak 10 tahun terakhir. Bahkan sejumlah pihak ada yang memberikan pendapatnya, bahwa pada suatu saat bahasa Indonesia akan menggantikan posisi bahasa Melayu di Malaysia. Baik sebagai bahasa populer atau mungkin bahasa resmi. Tetapi, pernyataan ini tentu masih diperdebatkan oleh banyak orang, serta masih harus didukung oleh adanya fakta dan data yang dikumpulkan di lapangan. Namun yang jelas, bahasa Indonesia saat ini tengah merangkak menunjukkan kedikdayaannya menjadi bahasa regional dan global. Lalu apa sebenarnya yang menyebabkan tingginya popularitas bahasa Indonesia di Malaysia? Bahasa Indonesia adalah dialek bahasa Melayu dan satu-satunya dari rumpun bahasa Austronesia yang muncul dalam daftar 10 bahasa yang paling banyak digunakan. Selama berabad-abad digunakan di Kepulauan Indonesia sebagai lingua franca, yang berarti bahasa yang digunakan penutur asli dari berbagai bahasa untuk berkomunikasi.
Pada tahun 1945, ketika Indonesia dinyatakan merdeka dari Belanda, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi negara. Biasanya mendengar dan melihat bahasa Indonesia di daerah perkotaan yang lebih besar, sedangkan daerah pedesaan dan kota cenderung menggunakan satu atau lebih bahasa daerah negara tersebut. Sangat mudah untuk melupakan bahwa ada ribuan bahasa di dunia, ketika begitu banyak dari kita di negara-negara berbahasa Inggris beruntung mengetahui 2, apalagi 3. Di kota New York saja, diperkirakan lebih dari 800 bahasa dapat didengar. Banyak bahasa pribumi juga terancam punah karena kurangnya penutur asli untuk membuatnya tetap berkembang, dan dominasi bahasa seperti Inggris atau Spanyol di wilayah tersebut. Berkomitmen untuk mempelajari bahasa, baik bahasa nenek moyang Anda atau hanya salah satu minat, merupakan aktivitas yang memperkaya dan bermanfaat. Sebagai negara serumpun, Indonesia dan Malaysia memiliki banyak aspek yang hampir sama. Bahkan, bahasa kedua negara ini juga tidak berbeda jauh sehingga orang-orang dari kedua negara ini tidak terlalu sulit memahami bahasa satu sama lain. Bahkan, baru-baru ini warganet di Malaysia curhat anaknya lebih lancar berbahasa Indonesia ketimbang bahasa Melayu, bahasa negara Malaysia sendiri. Mereka khawatir bahasa nasional mereka akan ditinggalkan karena banyak anak-anak di sana yang lebih lancar menggunakan bahasa Indonesia. Curhatan itu ramai di Facebook hingga diunggah ulang banyak akun di Instagram, salah satunya @matakelana. Unggahan yang dibagikan pada minggu itu memperlihatkan keresahan beberapa warganet di Malaysia dengan perkembangan bahasa Indonesia di negaranya. Halo teman, apa kabar? Kabar baik, saya Ran Krusia dari Moskow dan saya berbicara bahasa Indonesia dan semoga harimu menyenangkan, mantap, semangat, luar biasa, keren, bagus dan lainnya. Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, dan saya bisa berhitung dan tulis di komentar kata-kata baru dan saya akan belajar ini. Ya. Jangan heran kalau budak-budak anak-anak, sekarang 10 tahun lagi semuanya bisa berbahasa Indonesia. Orang luar datang ke Sabah selalu mengunjungi Jakarta. Anak buah saya sebut ketam pun kepiting. Bawa pigi kedai pun dibilang mari ke toko, begitu tulisan dalam unggahan tersebut. Disebutkan, bahasa Indonesia sangat berkembang di Malaysia melalui media sosial, YouTube, hingga film-film Indonesia yang dikonsumsi anak-anak di sana. Hingga kemudian mereka terbiasa menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi dibuat pantun, gue rela enggak punya skin, asal gue punya kamu cing. Penangan TikTok, tulis netizen Malaysia. Anak saya dalam kereta bercakap sama bapak dia, jangan bawa kereta laju-laju nanti ketabrak mobil, lanjut netizen. Gimana? Ya caranya biar anak enggak ngomong bahasa Indonesia. Nah kan, siapapun terjangkit sudah, sahut netizen. Anakku bilang, mami aku mau pipis hahaha, jawab netizen. Begitulah percakapan viral warganet Malaysia yang khawatir bahasa Melayu akan tenggelam karena perkembangan bahasa Indonesia sangat pesat di negara mereka. Kekhawatiran itu pun menuai beragam respons warganet di Indonesia.